Perkenalkan ya untuk semua parents di seluruh Indonesia. Nama saya Diana, ya boleh panggil Mam Diana. Sehari-hari tugas saya sebagai dosen di Politeknik Kementerian Kesehatan di Tasikmalaya. Dan sekarang kegiatan saya sedang tugas belajar di Taipei Medical University, Taiwan. Halo para parents dimanapun parents berada, akhirnya bertemu lagi di Parents Talk edisi kedua. Kalau parents belum nonton edisi Parents Talk pertama, silakan nonton di YouTube-nya Kode Kido Palembang. Di sana ada mamanya Selo ya yang bercerita tentang kenapa belajar coding dan kenapa masuk dengan Kode Kido. Nah hari ini saya nggak sendirian juga. Hari ini saya ditemani juga dengan salah satu orang tua parents dari Kode Kido yang bernama saya panggilnya Mama Diana ya atau Mam Diana nih. Halo Ma, apa kabarnya Ma? Alhamdulillah baik Kak. Baik ya, nih terima kasih ya Ma buat waktunya, buat kesempatannya untuk kita bisa ngobrol nih. Ya. Oke Ma, saya sebelum kita mulai, mungkin perkenalan diri dulu Ma. Mungkin biar teman-teman orang tua dimanapun yang berada bisa kenal sama Mama Diana nih Ma. Silakan Ma. Baik. Perkenalkan ya untuk semua parents di seluruh Indonesia. Nama saya Diana, ya boleh panggil Mam Diana. Sehari-hari tugas saya sebagai dosen di Politeknik Kementerian Kesehatan di Tasikmalaya. Dan sekarang kegiatan saya sedang tugas belajar di Taipei Medical University, Taiwan. Ini mamanya ini dosen dan juga lagi menempuh sekolah juga nih. Oke Ma, kita masuk on the topic nih. Nama anaknya siapa Ma di Kode Kido Ma? Boleh dikasih tahu nih. Ya, nama anak saya Ahmad Alwan Dafa. Umurnya? Umurnya 14 tahun. Umurnya 14 tahun. Pertanyaan pertama nih Ma, buat Mama Diana nih Ma. Pertanyaannya adalah sejak kapan Mama dan Alwan tuh mengetahui coding? Dan karena apa? Mungkin misalnya lagi ikut festival atau misalnya Mama lagi lihat nonton suatu film atau apa gitu ketika Mama kenal coding gitu. Boleh diceritain gak Ma? Ya. Kalau soal mengenal coding kebetulan kan latar belakang pendidikan saya memang di kesehatan gitu. Tapi lebih fokusnya ke informatika kesehatan. Jadi dulu saya mulai belajar di Health Informatics di UI pada saat menempuh S2. Kemudian sekarang pun lanjut di Biomedical Informatics. Sehingga sebenarnya saya bukan juga programmer. Nah, hanya di bidang kesehatan yang menganalisis data dengan menggunakan analisis programming seperti itu. Jadi membutuhkan nanti bantuan dari pihak luar lagi mungkin. Nah, untuk itu kenapa saya tertarik untuk Alwan ini belajar coding. Alwan itu memang dari kecil menghadapnya itu kalau nggak komputer atau handphone seperti itu. Jadi main games terus. Nah, puncaknya ketika tahun kemarin itu COVID-19 sehingga anak-anak kan diliburkan atau bukan diliburkan, tapi sekolahnya online. Nah, dengan sekolah online ini kecenderungan Alwan terhadap komputer tuh makin menjadi. Pertama mungkin bermain games seperti itu, Kak. Nah, sehingga saya berpikir sepertinya Alwan ini kok malah ada bakat ya di bidang komputer karena memang walaupun sering bermain game dia juga sering nonton tutorial di YouTube dan lain-lain seperti itu kan yang berhubungan dengan komputer. Akhirnya saya arahkan karena saya sudah mencoba mengarahkan Alwan mungkin ke musik seperti itu ya. Tapi sepertinya di musik tidak terlalu ya. Ada bakatnya tapi tidak terlalu. Akhirnya kemudian saya coba supaya Alwan ini mungkin kegiatan hari-harinya bisa dialihkan ke yang lebih positif, saya coba leskan di Kode Kido. Nah sebelum les di Kode Kido itu, saya mencoba mencari dulu, menelusuri semua course saya kumpulkan. Jadi saya data semuanya kan, dan saya lihat kurikulumnya satu-satu. Nah di Kode Kido ini saya lihat kok ini mutakhir sekali kurikulumnya, karena tiba-tiba ada materi machine learning dan lain-lain.
wah ini mutakhir sekali kan, karena ini kan marak dalam 5 tahun terakhir machine learning ini gitu. Jadi saya akhirnya, wah ini kayaknya benar-benar bagus nih. Nah kemudian saya coba kontak ke Kodekido seperti itu Kak, awal Oh, mulanya. iya, artinya memang Awan sudah punya apa ya, punya keinginan dan bakat juga di komputer ya secara Ya, nggak langsung gitu ya Maya. Sehingga Mama mensupport lebih lanjut keinginan dan bakatnya Alwan di bidang komputer khususnya di coding gitu ya Maya. Ya, benar parents. Jadi kita tadi Mama Diana udah bilang secara kurikulum memang kita fokusnya kepada artificial intelligence dan coding ya. Beda dengan kebanyakan kursus yang memang fokusnya hanya di on scratch atau fokusnya hanya di coding aja gitu ya. Tapi kalau kita Kodekido itu punya fokusnya di dua. Jadi anak-anak yang masih beginner tuh biasanya mereka belajar on coding. Tapi kalau dia udah mulai seperti SMP, SMA gitu ya, udah tingkat lanjut biasanya mereka akan mendekati dengan artificial intelligence. Thank you Ma, kita masuk ke pertanyaan kedua nih Ma. Tadi Mama udah kasih tahu kenapa milih Kodekido, salah satu alasannya karena kurikulum dan kemutakhirannya Kodekido. Tapi saya penasaran nih soal apa yang sudah Awan dapatkan dan Mama rasakan masa akhir ini dari mulai dia belum belajar. Mungkin saya nggak ngomong spesifik dia belajar di Kodekido ya. Mungkin sebelumnya Alwan belajar otodidak gitu ya. Sampai dia mungkin sampai hari ini dia belajar Kodekido dan ada banyak mungkin perubahan yang Mama rasakan. Boleh nggak Mbak ceritain gimana tuh Pak? Iya. Jadi sebelumnya memang Alwan ini sering anaknya itu sering penasaran seperti itu Kak. Jadi belajar otodidak juga, bikin-bikin game sederhana seperti itu. Cuman memang karena masih anak-anak kan jadi memang harus diarahkan, nggak bisa dilepas kan. Kadang ada malesnya, ada semangatnya seperti itu. Nah, bedanya ketika sudah masuk Kodekido ya, saya lihat memang banyak sekali perubahan sama Alwan gitu. Terutama alur pikirnya. Karena kan memang belajar coding itu kan nggak semata-mata belajar ya, tapi di situ kan dilatih bagaimana alur pikir seseorang gitu. Ya. Bagaimana logika seseorang itu berkembang. Nah, saya lihat seperti itu. Jadi sekarang itu Alwan tuh bahkan lebih dewasa. Kan kita sekarang karena masih terpantau jarak ya, jadi sering ngobrol. Sudah bisa diajak tukar pikiran. Kadang-kadang dia kasih masukan sama mamanya. Mah, kenapa nggak kayak gini aja? Nah, itu kan berarti alur pikirnya Alwan itu sudah berkembang lebih bagus. Nah, itu saya lihat jauh sekali perubahannya semenjak belajar di Kodekido ini gitu. Oh, Belajar coding, ya. Ini Mama posisinya berarti di Singapura, Malaysia, Taipei? Saya di Taipei sekarang. Ini Taipei di Taiwan. ini jauh banget kita ya dari Palembang ke Taipei gitu ya. Wah, ini spesial nih buat parents sih. Jadi Mama Diana ini ada di Taipei, anaknya tapi Alwan di Palembang ya, Maya. Alwan di Palembang sama neneknya. Sama neneknya dan luar biasa sih. Ya, saya sendiri melihat perkembangan karena Alwan ini adalah murid pertama batch satunya Kodekido. Jadi di bulan Februari itu yang murid ketiganya Kodekido Palembang waktu Kodekido baru buka, yaitu Alwan gitu ya. Saya ingat banget bagaimana Alwan pertama-tama tuh kalau ngobrol sama Miss Indah belajar tuh malu-malu banget. Kalau ngomong dia pendiam banget, tapi memang sampai hari ini teman-teman parents ya yang mau lihat seperti apa Alwan presence tuh kita ada di YouTube ya. Waktu Alwan mengikuti lomba engineering for the week dari Meta Facebook ya. Itu Alwan dengan cara ngomong Inggrisnya, dengan alur pikir codingnya, membuat crafts games dengan botol aqua gitu ya. Itu banyak banget yang lihat dan banyak banget yang support ya. Itu di komen dan subscribernya kita naik karena video itu sebenarnya. Tapi ya teman-teman parents mungkin penasaran seperti apa Alwan, silakan kunjungi Kodekido di YouTube-nya itu ada Ahmad Alwan tuh mempresentasikan di lomba Facebook ya di FTW Week kayak gitu. Oke, tadi Mama udah cerita juga perbedaannya alur pikir. Saya juga rasain karena saya juga sama Miss Indah saya pengen lihat ada progres anak-anak yang ada di sini. Kalau nggak ada progres kita juga punya tanggung jawab orang tua gitu ya. Kenapa setiap hari kok nggak ada progres, itu juga jadinya kayak layanan kita juga jadi ini kita selalu perbaiki kalau misalnya ada yang kurang mah. Oke, ini pertanyaan ketiga mah. Ini banyak banget sebenarnya yang nanya, bukan hanya dari saya, tapi ini pertanyaan hampir seluruh orang Indonesia nih. Mama melihat dari sudut pandang teknologi, banyak orang tua menganggap teknologi itu bahaya.
Iya. menganggap bahwa teknologi itu kalau main coding, main komputer tuh nggak boleh. Nah, ini Mama melihat fenomena seperti ini seperti apa sih, Ma? Justru atau Mama punya pandangan lain bahwa teknologi ini justru harus kita support dengan perkembangan yang ada. Silakan, Ma. Ya, jadi teknologi itu memang memang sudah mengiringi kehidupan kita sehari-hari sekarang ini kan. Apapun itu kita pakai teknologi. Bahkan kalau misalnya ada yang sampai orang tua berkata bahwa teknologi berbahaya, orang tua pun sendiri menggunakan handphone. Ya, handphone itu adalah salah satu teknologi. Ya mau yang sampai yang mahal, canggih dan lain-lain. Nah, teknologi ini bisa menjadi berbahaya kalau memang tidak arahnya kita sebagai orang tua tidak mengarahkan. Nah, untuk itu ya, kenapa perlunya orang tua itu mengarahkan, misalnya anak ini diarahkan untuk belajar coding, untuk apa? Karena supaya anak itu mengetahui fungsi teknologi yang baik itu seperti apa, kayak gitu. Misalnya anaknya tidak belajar coding nih, misalnya Alwan, ya kan, kemarin di rumah terus main games terus ya kan. Pada akhirnya kan teknologi yang digunakan jadi tidak terarah. Nah, jadi saran saya kepada para parents itu coba diarahkan anaknya ke teknologi. Makin anak itu menggandungi teknologi, artinya anak itu memiliki bakat yang tinggi untuk mendalami teknologi. Makin diarahkan. Karena makin dia berkembang, logika berpikirnya juga akan makin berkembang. Dan itu akan sangat bagus sekali untuk tumbuh kembangnya si anak gitu. Jadi teknologi itu ketika orang tua ikut serta mengarahkan akan meningkatkan alur pikir si anak itu, dan anaknya nanti akan makin cerdas, akan makin lebih menggali lagi. Dan itu bukan cuma berpengaruh di teknologi doang, karena akan mempengaruhi bidang-bidang yang lain juga. Jadi kan logika berpikir itu kan kaitannya kemana? Kaitannya nanti ke matematika, kan? Kemudian kaitannya kemana lagi? Karena anak itu mungkin senang melihat coding-coding, dan mungkin banyak sekali tutorial di YouTube, tetapi lebih banyak tutorial yang dari luar negeri dan berbahasa Inggris, itu akan automatically meningkatkan bahasa Inggrisnya si anak gitu kan. Itu semuanya akan mengiringi gitu parents. Jadi jangan khawatir, teknologi tidak akan berbahaya selagi kita sebagai orang tua mengarahkan secara benar. Dan juga yang paling penting adalah kita harus benar-benar berpikir bijak dan juga sedikit cerdas untuk memilih lembaga mana yang cocok supaya alur pikir anak ini bisa meningkat dengan baik seperti itu. Ya, kalau jujur saya sudah langsung jatuh cinta begitu lihat kurikulum Korekido ini, langsung saya jatuh cinta, langsung saya kontak. Oh ternyata pusatnya di Jakarta, baru dihubungkan ke Palembang gitu Kak. Iya, terima kasih Pak. Ya benar ya. Ini apa ya? Buat kita adalah fenomena yang kadang-kadang orang tua justru berpikirnya hanya terlalu berpikir negatif dampaknya ya. Padahal mereka sendiri atau orang tua sendiri sebenarnya mereka tiap hari mungkin main handphone atau mereka nonton drakor gitu ya di handphone gitu ya. Itu kadang-kadang tanpa kita sadari justru kita melarang, tapi kitanya sendiri justru terbiasa menggunakan teknologi. Tapi saya setuju dengan kata Mama Diana tadi bahwa teknologi itu sebenarnya ya kita harus ikuti dan harus cerdas juga dalam proses bagaimana posisinya memanfaatkan teknologi yang benar. Nah, tadi benar Alwan dari yang hobinya main games, terus daripada dia main games, pengembangan bakatnya dengan coding, dengan lembaga yang benar. Saya terima kasih banget loh. Benar-benar gimana Kodekido itu bisa menjadi satu hal yang berharga buat teman-teman, buat parents, khususnya buat Mama Diana. Paling tidak bisa jadi sahabat lah buat Alwan gitu ya. Dikala Alwan mungkin lagi stuck gitu ya, ada Miss Indah mungkin dan teman-teman dari Kodekido yang bisa ngedampingin gitu. Oke Ma, ini pertanyaan berikutnya sebelum ada 2 pertanyaan terakhir. Saya penasaran Ma, karena Mama di Taipei di negara luar gitu ya. Saya pengen tahu sih perkembangan kalau di negara orang dengan teknologi itu seperti apa Ma dibandingkan dengan Indonesia. Mama bisa ceritain nggak Ma pengalaman yang ada di sana? Di sini itu memang kayaknya semuanya itu sudah berbasis ke teknologi Kak. Jadi apa-apa menggunakan teknologi yang tinggi seperti itu. Ya mungkin Kakak bisa lebih spesifik gak di teknologi di bidang apa yang harus saya ceritakan? Nah ini kalau Mama ngomongin tentang kesehatan, ini Mama pakarnya nih. Kalau di sana kesehatannya seperti apa nih Ma? Teknologi yang sudah ada dibanding kita? Ya di sini tuh alat-alatnya memang udah canggih-canggih ya Kak ya. Dan kan mungkin tingkat kesehatannya juga berbeda dengan Indonesia. Mungkin di sini tuh lebih ke
penanganan penyakit cancer gitu kan, kanker. Jadi alat-alatnya juga lebih canggih-canggih. Kalau di Indonesia kan kita masih ke arah penyakit infeksi seperti itu kan, misalnya demam berdarah dan lain-lain gitu. Tapi kalau di sini kan udah tingkatnya udah lebih ke penyakit-penyakit, mungkin kalau yang disebut orang Indonesia penyakit orang kaya. Tapi mereka fasilitasnya memang mumpuni di sini, Kak, ya. Masuk UGD saja misalnya kan, karena kena serangan sakit dada, itu langsung pemeriksaannya macam-macam, sampai dengan di EKG juga gitu. Jadi perlakuannya pun berbeda. Kalau Mama lihat dari sisi pendidikan, mungkin Mama pernah ketemu teman yang punya anak gitu ya. Mereka di sana apakah dari kecil memang udah dibiasain dengan teknologi atau mereka justru ada belajar coding di sana? Ya, jadi anak-anak kecil di sini tuh memang nggak tabu dengan teknologi lagi ya. Jadi segala macam teknologi gadget tuh sudah mereka pakai dari kecil gitu. Jadi kalau misalnya orang tua parents sering menyebut bahwa ini berbahaya ya pakai gadget dari kecil, nanti bisa autis dan lain-lain gitu kan. Itu sebenarnya kan tergantung dari parentsnya sendiri, ke arah mana dia mengarahkan. Dari kecil, bahkan dari SD mungkin mereka di sini sudah belajar coding seperti itu. Sudah bisa membuat games. Ya memang luar biasa ya. Jadi mungkin ini yang perlu pola pikir parents yang perlu diubah gitu kan. Saya juga mungkin mencoba mengubah pola pikir saya sehingga saya mendapatkan kode Kido ini gitu. Awalnya seperti itu. Ya, ini menarik nih. Justru kita dari parentsnya justru yang harus melihat bahwa ya tadi yang pertanyaan seperti pertanyaan kedua, teknologi itu menjadi suatu hal yang bukan tabu ya, tapi menjadi satu hal yang penting di era saat ini ya Maya posisinya ya. Nah kalau dari sudut pandang Mama nih, coding itu ke depan seperti apa sih Ma nanti? Menurut Mama apakah memang dibutuhkan atau justru nanti coding ini bakal berkembang dengan berbagai teknologi lainnya? Coding itu sangat dibutuhkan kalau menurut saya untuk kedepannya ya. Jadi negara kita ini kan akan lama-lama berbasis teknologi. Secara tanpa kita sadari ya, ketika terjadi COVID-19 kemarin ya, sampai sekarang juga, itu pada saat itu mungkin kita baru menyadari bahwa teknologi itu penting ya. Seperti sekarang kita wawancara pun menggunakan teknologi, ya Kak ya. Jadi kalau kita menutup diri dari perkembangan teknologi, misalnya anak-anak dibiarkan di situ saja, ya kita nggak mencoba mensupport anak-anak, nanti kasihan ya, anak-anaknya akan tertinggal dengan perkembangan teknologi. Ini akan semakin maju dan semakin maju, gitu. Nanti lama-lama dunia yang sebesar ini akan menjadi dekat karena teknologi. Wah, ini menarik nih quotes-nya. Dunia yang semakin besar itu akan lama-lama mendekat dengan teknologi. Ini bisa jadi judul kita nanti, Ma. Iya. Ya, Ma, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Apa harapan Mama buat orang tua pada umumnya? Ini kita pertanyaannya untuk orang tua dulu, Ma, dimanapun berada. Apa pesan dan mungkin Mama punya suatu hal yang mungkin Mama pengen ungkapin untuk orang tua di Indonesia, dan apa pesannya buat kita nih, buat Kode Kido yang ada di Palembang nih, Ma? Silakan, Ma. Baik. Untuk para orang tua ya dimanapun berada, para parents, saya tidak mengatakan bahwa saya orang tua yang baik. Sudah sempurna belum? Saya juga masih belajar gitu. Tapi dari perkembangan setiap waktu, perkembangan anak saya itu saya terus belajar. Nah, dari pengalaman belajar saya ini, saya sedikit mungkin juga kita bisa saling berbagi ya. Jadi saya mungkin berharap kepada para parents untuk kita sebagai orang tua bisa membuka diri terhadap anak ya. Membuka diri terhadap anak ini adalah kita menempatkan posisi kita sebagai teman gitu. Ya, sebagai teman di mana kita mencoba berusaha berkomunikasi ya, jadi alur pikirnya itu yang dikembangkan. Nah, dan untuk mengembangkan alur pikir ini kita tentu nggak bisa sendirian juga. Jadi kita perlu support dari eksternal, jadi bukan cuma internal. Nah, support dari eksternal adalah dengan memberikan kesempatan sama anak untuk belajar, mengembangkan pola pikir itu sendiri. Nah, salah satunya adalah di coding itu kita tentu dilatih ya. Belajar coding itu kita dilatih untuk flowchart ya. Membuat flowchart atau alur pikir yang dikembangkan seperti itu. Nah, dengan anak itu belajar coding, percayalah bahwa
anak itu juga sedang belajar ya, secara langsung atau tidak langsung sedang belajar mengembangkan pola pikirnya sendiri. Dan kita sebagai orang tua juga harus tetap dekat berkomunikasi sehingga terus nanti alur pikir itu akan berkembang dan berkembang seperti itu. Kalau untuk kode kido nih apa nih harapannya mah? Kode kido menurut saya ini sudah oke ya. Ya jadi tinggal mungkin saya bingung ya karena memang lembaga ini sudah sangat bagus menurut perspektif saya. Jadi yang perlu dikembangkan ya mungkin tambah lagi jejaring, mungkin perkuat lagi institusinya sehingga menjadi lembaga yang semakin besar ya di Palembang terutama ya. Yes. Ya mungkin kita mungkin dari Kode Kido perlu lebih promote lagi ya ke anak-anak. Mungkin di Palembang mungkin sebagian besar belum begitu tahu fungsi coding itu seperti apa ya kan. Nah itu aja sih yang perlu dipromot. Kalau udah kurikulum dan lain-lainnya itu udah terus mengikuti dan teruslah mengikuti perkembangan. Kalau ada yang baru bisa dimasukkan lagi di kurikulumnya seperti itu Kak. Iya, wah terima kasih Mah. Ya tentu kita juga karena home base-nya kita ya, HQ-nya kita di Silicon Valley ya, USA, dan memang kita selalu ngomong sama tim pusat apa yang ada di Silicon Valley itu selalu kita masukkan ke sini. Terakhir itu kayak mungkin Mama tahu ya, nanti ada Pixel Pad namanya ya, salah satu coding yang memang dikembangkan di Kanada yang akan kita masukkan ke dalam kurikulum juga dan akan dinikmati oleh seluruh anak-anak yang ada di Kode Kido. Memang kita selalu update dan tadi benar Mama, kita akan terus berjuang untuk meng-branding dan mimpinya Kode Kido adalah menjadikan kota Palembang khususnya Sumatera Selatan ini menjadi kota digital dengan talenta-talenta yang berkualitas, sebenarnya itu. Jadi kita doakan visi dan juga dukungan orang tua seperti Mama Diana dan orang tua yang lain untuk bisa ya selain mendukung anaknya sendiri, kita juga mendukung dampak sosial yang ada di kota kita, khususnya di Sumatera Selatan. Kebetulan juga hari ini ulang tahunnya Palembang ya Maya. Iya. Ya ini ulang tahunnya Palembang, mudah-mudahan lewat Kode Kido kita bisa memberikan hal yang baik lah, dampak yang luar biasa untuk perkembangan digital yang ada di kota Palembang. Mama, nggak terasa ya, udah 30 menit ya, 20-30 menit kita ngobrol, mulai dari perkembangan Alwan, kenapa Alwan memilih coding, tadi Mama juga, saya juga kaget, saya pikir Mama di Palembang, ternyata Mama di negeri seberang. Terima kasih banyak udah nyiapin waktunya, walaupun kita sebentar, saya harap nanti kalau pulang ke Palembang kita harus meet up Mah. Banyak hal yang mungkin kita bisa sharing, bisa kolaborasi, baik itu sama Alwan maupun sama Mama Diananya langsung kayak gitu. Mama terima kasih ya sekali lagi buat waktunya. Next sampai ketemu kita mungkin di lain kesempatan, di event lain kesempatan, dan terus salam buat Alwan, salam buat keluarga, stay healthy di sana Mah. Dan ya teruslah, saya mau menunggu nih ada foto wisudanya, bentar lagi wisuda ya, mudah-mudahan ya. Udah S3 ya. Oke, terima kasih buat para parents yang mau nonton Parents Talk. Ya silakan nonton di YouTube-nya Kode Kido. Kita ada banyak program ya. Ada vlog ala Kidos, ada Parents Talk, terus juga kita ada Edu Talk, terus juga ada obrolan Pak Jo dan Kak Jo gitu ya. Teman-teman silakan subscribe di YouTube-nya Kode Kido. Kalau teman-teman pengen belajar coding, silakan hubungi kita Kode Kido. Nanti di bawah ini teman-teman bisa lihat kontaknya. Dan juga kalau teman-teman ada di seluruh Indonesia, kita ada di 26 cabang titik yang ada di Indonesia. Silakan pilih kota terdekat. Kalau di Palembang silakan pilih Kode Kido Palembang. Kalau di Jakarta kita ada di Kelapa Gading, ada di Pondok Indah, kita punya di Tangerang dan lain sebagainya. Teman-teman silakan langsung hubungi atau kontak ke www.kodekido.com. Di sana lengkap dengan seluruh cabang dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Sekali lagi terima kasih buat parents Mama Diana. Sampai ketemu Mah di lain kesempatan dan stay healthy buat semua yang nonton Kode Kido dan salam sehat selalu. Maju terus digital Indonesia. Raja Coding asal Silicon Valley, Kode Kido.